Di sebelah saya sudah ada Pak Bowo dan juga Ibu Fitri, orang tua dari korban D ya. Saya harus samarkan di sini karena masih di bawah umur, begitu. Pak Bowo, Ibu Fitri, terima kasih banyak waktunya untuk fakta dan berkenan untuk kami wawancara hari ini. Sebelumnya mungkin saya mau menanyakan keadaan korban sendiri saat ini seperti apa? Anak saya, Bu, kalau secara fisik memang alhamdulillah sehat, biasa, tapi secara mentalnya cukup terganggu semenjak ada rame-rame ini. Anak saya bingung, kenapa banyak orang, kenapa saya dibawa ke sana, kenapa saya dibawa ke sini, terus kenapa saya tidak sekolah. Saya sempat sampaikan tanggal merah nak libur, tapi dia buka HP, tidak merah ibu di HP, kenapa saya tidak sekolah, seperti itu. Keputusan tidak sekolah itu? Keputusan tidak sekolah itu semenjak keluarnya surat keputusan dari PGRI Kecamatan Baito, Ibu. Yang ini salah satunya siswa yang bermasalah dan menjadi saksi dikembalikan kepada orang tua masing-masing atau dikeluarkan. Izin saya tunjukkan ke kamera ya, Bu ya. Oke, ini jadi PGRI dari Kecamatan Baito ini mengirimkan langsung ke Bapak Ibu atau melalui siapa? Surat ini dikirim ke grup sekolah, ke semua, kemudian ini ditujukan ke tembusan ke Polsek, Pak ya. Ke Polsek. Okay. Iya, ke kantor-kantor. Jadi di sini ada 3 poin ya. Yang pertama adalah mereka menyatakan mogok belajar untuk tingkat sekolah TK, SD, SMP di Kecamatan Baito gitu, mulai tanggal 21 Oktober ya Bu ya. Sampai ada keputusan minimal penangguhan penahanan. Poin kedua ini, siswa yang bermasalah dan menjadi saksi dikembalikan kepada orang tua masing-masing atau dikeluarkan, dan sekolah sekecamatan Baito ini tidak boleh ada yang menerima siswa tersebut. Jadi karena poin kedua ini? Iya. Jadi kan kami merasa ada penolakan luar biasa dari PGRI ini kecamatan. Oke. Pak Bowo, mungkin saya ke Bapak. Pertama kali ya, orang tua, mungkin Pak Bowo sendiri menerima informasi dari korban bahwa ia sudah mengalami kekerasan di sekolah. Ini seperti apa awal mulanya? Saya bukan menerima informasi. Anak ini tidak pernah memberikan informasi kepada orang tuanya bahwa sudah terjadi itu. Hanya di hari Jumat itu, pada saat saya mau mandikan untuk berangkat sholat Jumat, disitulah baru saya ketahui bahwa ada bekas luka di paha belakangnya. Mohon maaf Pak, mungkin bisa dijelaskan itu lukanya luka lebam kah? Atau seperti apa Pak Bowo? Nah, pada saat saya dapat itu Bu, luka satu garis lurus itu ada yang bagian ujung itu masih bengkak berair itu. Yang saya duga kemungkinan besar itu bekas pukulan atau sejenis. Bapak pada saat itu menduga atau sang anak ini sebenarnya sudah pernah bercerita terlebih dahulu bahwa sempat mungkin dipukul dan lain sebagainya? Anak tidak pernah cerita. Nggak pernah sama sekali ya? Oke, sampai pada akhirnya Bapak sempat tanyakan itu? Akhirnya setelah saya dapatkan itu, saya panggil ibunya. Kata ibunya, coba tanya anakmu. Anakmu ini sudah dipukul orang. Tanya dengan jelas. Akhirnya ibunya yang bertanya. Ibu akhirnya yang bertanya ya? Didampingi Bapak juga berarti? Oke, gimana waktu itu Bu? Kan pada waktu itu kan mandi, sholat Jumat mandi, terus karena saya desak, dia cuma menangis, dia hanya menangis, tidak bisa bicara. Saya lanjutkan pakaikan baju, kemudian saya dudukkan di atas meja di kamar, saya di depannya, saya tanyakan, kan saya panggilnya Mas ya, kembar Mas. Saya bilang, Mas, sayang enggak sama ibu? Iya, sayang ibu. Mas senang kali lihat kalau ibu sedih? Tidak. Kalau memang Mas sayang sama ibu, coba ceritakan betul-betul kenapa luka di pahanya Mas ini kenapa. Di situ dengan sambil menangis dia sampaikan, aku dipukul mamanya Alfa. Bu Supri, iya. Kenapa kamu dipukul? Aku tidak selesai menulis. Dipukul pakai apa? Pakai sapu. Itu dikonfirmasi nama yang lain, lain atau temannya atau ininya, dia bertahan di satu nama itu. Satu nama. Saya apa guru ini mungkin? Bukan. Apa teman ini? Tidak. Terus saya tanya, siapa teman-temanmu yang masih ada yang kira-kira lihat pada saat kejadian? Dia sebutlah beberapa nama. Mohon maaf, sebelum saya meneruskan ya, itu kan artinya di hari Jumat itu tanggal 26 betul ya? Nah kan informasinya kejadian di tanggal 24 Pak Bowo.
di tanggal 24 sore malam mungkin ya, atau di tanggal 25-nya, itu Bapak Ibu belum tahu ada luka di situ atau seperti apa? Karena ini kan ada jeda 2 hari ya, baru setelah itu orang tua mengetahui. Anak saya sembunyikan, memang dia tidak sampaikan ke saya. Jadi wacana di luar yang mengatakan bahwa anak saya melapor itu tidak benar. Kami sore itu saya memandikan sore, saya mau gosok belakangnya, dia sempat berjingkit gitu. Saya kira, jangan keras-keras Bu. Saya bilang, kenapa ini digosok biar bersih? Saya gosok, dia lari, jangan keras-keras, sakit. Saya siram badannya, saya perhatikan ada bekas merah kehitaman gitu kan. Saya tanya, kenapa ini? Dia menghindar ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa bagaimana? Bekasnya ada, ini bekas kenapa? Pada saat itu dia sampaikan, aku jatuh sama papa. Pada saat itu bapaknya tidak di rumah, masih di kantor, jadi oke lah nanti bapaknya pulang saya konfirmasi. Nah, begitu besoknya itulah di hari Jumat itu dimandikan, mau sholat Jumat, dan itulah yang bapaknya yakin ini bukan luka jatuh. Oke. Jadi itulah yang tadi sempat disebutkan ya, bahwa ada statement jatuh bersama papa ya. Itu kan juga sempat beredar juga ya Bu ya, bahwa korban ini sempat menyebut bahwa awalnya sempat bilangnya jatuh di sawah gitu ya, tapi ternyata Ibu yakin betul bahwa itu nggak jatuh di sawah? Bekas lukanya tidak jatuh, makanya saya juga curiga, saya tidak yakin karena dia sebut saya jatuh sama papa, karena memang sering pergi sama papa. Itu lukanya segaris di kedua paha, segaris begitu, lecet, kemerahan, dan ada bagian yang memar juga ada? Ada ya, ada. Itu bagian ujung. Bu, tapi informasi yang kami terima ini kan dari sekolah menyebutkan bahwa ternyata Ibu Supriyani ini berbeda kelasnya dengan korban ya, informasinya. Korban ini di 1A, kemudian juga Ibu Supriyani ini di 1B. Ini seperti apa yang diterima oleh pihak keluarga informasinya? Sepengetahuan saya itu sudah lama, memang sebelum kejadian ini sering memang anak saya itu menyampaikan bahwa ibu yang biasa masuk Bu Supri. Karena kan biasa wali kelasnya itu Ibu Lilis, kalau ada urusan keluar selalunya dititip ke Ibu Supri yang bersebelahan dan juga sama-sama kelas 1. Iya. Respon keluarga seperti apa jika memang pihak sekolah begitu ya menyebutkan bahwa ternyata di hari itu Ibu Supri ini tidak masuk sama sekali informasinya ke kelas korban gitu ya. Yang ada di situ Ibu Lilis, dan itu terkonfirmasi. Bu Lilisnya juga menyebut bahwa ia mengajar di kelas 1A, tidak ada yang bermasalah juga di situ di hari itu. Karenanya kalau misalnya pun ada yang bermasalah pasti satu sekolah mengetahui, sementara di hari itu tidak. Respon dari Bapak Ibu sendiri seperti apa? Ya, kalau terkait itu mungkin itu hak pembelanya mereka. Yang jelas kami dari awal hanya mau mencarikan keadilan buat anak-anak. Kalau memang anak-anak ini mendapat perlakuan yang seperti itu, Mbok Yo legowo mengakui dan legowo juga menyampaikan bahwa memang perlakuan itu dilakukan. Itu awal memang yang kami minta. Mohon maaf, pada saat itu mediasinya sudah berapa kali dilakukan, Pak Bowo? Mereka berupaya bertemu itu dengan Pak Desa, dengan Pak KS tadi itu awal mula datang. Pak Kepala Sekolah ya? Pak Kepala Sekolah awal mula datang, dan saya menyampaikan bahwa saya mempertanyakan maksud dan tujuannya. Pak KS pun menyatakan bahwa maksud dan tujuannya berkaitan dengan persoalan ini karena yang bersangkutan sudah mengakui bahwa dia sudah berbuat. Setelah dia sampaikan seperti itu, saya bertanyalah ke yang bersangkutan, dalam hal ini Bu Supriyani. Apakah memang betul sampean melakukan ini dengan dia posisi menangis? Dia mengangguk, iya. Jadi ada pengakuan itu? Ya. Ada. Sempat disebutkan oleh Ibu Supriyani pada saat itu, apa yang mendorong dirinya melakukan itu, kekerasan itu? Permasalahan apa mungkin yang terjadi? Kami tanya, dia tidak menjawab. Nggak menjawab. Hanya menangis. Cuman ya. Hanya menangis. Itu semua pada saat mediasi keberapa, Ibu? Di sini ingat? Mungkin sebelum saya membuat laporan resmi itu kan sempat dimediasi oleh Bapak Kapolsek. Ya, sebelum mediasi itu saya minta petunjuk ke Bapak Kapolsek, sarannya Bapak, kita atur dulu lah ini semua baik-baik. Dipanggillah Bu Guru itu dipanggil, kita ketemu, tapi pada saat itu tidak ada pengakuannya, bahkan ada bentuk kayak intimidasi ke anak saya, bilang saya tidak pernah pukul apa dan segala. Silakan dibuktikan kalau memang ini, makanya saya buat laporan itu. Nah, setelah buat laporan itu, datanglah itu beberapa hari kemudian datanglah bersama Pak KS itu. Nah,
setelah itu di situ kan dia mengaku dengan Pak KS itu, dia mengangguk mengiyakan. Nah, kami sudah berpeluk, dia Ibu Supriyani. iya, dia peluk saya, dia bilang, "Ibu minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf." Saya kasih duduk, saya bilang, "Ibu, sesama manusia sudah sewajarnya kita saling memaafkan." Kemudian setelah itu datang lagi bersama Pak Kepala Desa. Iya. Yang bersangkutan suami korban sempat menyodorkan amplop memang. Kemudian suami saya sampaikan, "Kenapa seperti itu? Kita ini teman, bukan seperti itu yang saya..." Ini menyodorkan amplop maksudnya isinya Saya nggak tahu, karena langsung dibentak sama suami saya, apa-apaan begitu itu. Loh Ram, kenapa begitu? Jadi kami merasa bagaimana ya kok dipandangnya dari situ, bukan seperti itu, bentuk penyelesaian seperti itu yang kami mau. Bu, saya ingin konfirmasi satu hal ya. Ini kan juga rasanya perlu ditanyakan oleh ke Bapak Ibu karena memang sudah beredar luas informasinya. Informasi yang kami terima adalah ada upaya pada saat mediasi pihak keluarga korban dari Bapak Ibu ini meminta sejumlah uang ya untuk sebagai ganti rugi seperti itu, sekitar kurang lebih 50 juta rupiah. Nah, ini konfirmasinya seperti apa? Bisa saya konfirmasi terkait itu fitnah yang sangat-sangat luar biasa. Tidak pernah kami meminta sedikit pun. Bahkan pada saat ditawarkan sudah saya tolak. Ditawarkan oleh? Apa istilahnya, ada amplop tadi itu, saya bertanya apa itu, jangan yang begitu-begitu, meskipun saya tidak tahu apa yang ada dalam isinya. Seperti itu. Jadi tidak ada pembahasan masalah nominal atau pembahasan masalah, tidak. Angka 15 juta, kemudian juga Di rumah sini enggak sampai ada. pada akhirnya 50 juta itu Tidak. tidak pernah mendengar sama sekali Bang. Di rumah sini itu cuma datang minta maaf dan jawaban kami cuma Tapi sebenarnya Pak Bowo dengan dengan si guru ini ya, dengan keluarganya mungkin ya, ini sebenarnya hubungannya seperti apa? Memang sebelumnya sering berinteraksi kah atau seperti apa? saya kebetulan waktu masih main-main di komunitas motor itu saya sama-sama suami. Suami dari Ibu Supriyani. Mungkin terakhir ya Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan dengan adanya kejadian ini? Karena memang kita ketahui proses persidangan juga masih terus berlangsung. Mungkin juga ditambahkan bukti apa yang mungkin sudah dikantongi oleh pihak keluarga sehingga memastikan bahwa yang dikatakan oleh pihak keluarga bahwa Ibu Supriyani ini diduga melakukan kekerasan ini bukan sekedar tuduhan biasa, tetapi keluarga juga memiliki bukti. Silakan. Kalau harapan kami hanya berharap mudah-mudahan ini cepat selesai dan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan, untuk diterima di sosial itu segera dipulihkan. Itu saja harapan kami. Baik, terima kasih banyak Pak Bowo, Bu Fitri atas waktunya sudah berkenan kami wawancara sekali lagi. Sehat selalu. Terima kasih. Saya Kita juga temukan berterima kasih. Kita temukan fakta selanjutnya.